nama aku Tania. Edisi libur kali ini, aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan dan juga belajar di Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Untuk mengawali perjalananku kali ini, aku ke Museum Kebangkitan Nasional terlebih dahulu. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk ikuti aku! Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional, dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandse Artsen, disingkat sebagai Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Halo guys, jadi kita sedang ada di ruang pengajar Stovia. Nama Stovia tetap digunakan hingga tanggal 9 Agustus 1927, yaitu saat pendidikan dokter resmi ditetapkan menjadi pendidikan tinggi, dengan nama Geneeskundige Hogeschool atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Sempat terjadi beberapa kali perubahan nama, yaitu Ika Daigaku, pada masa kependudukan Jepang dan Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejak 2 Februari 1950, pemerintah Republik Indonesia mengubahnya menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang masih tetap berlaku hingga sekarang. Dan sekarang kita sedang menuju ke ruang Direktur Stovia. Nih ada informasinya di belakang sini dan juga ada ilustrasi pahlawan-pahlawannya. Ruangan ini difungsikan untuk menerima tamu penting dari berbagai kalangan termasuk dari instansi pemerintah lain. Juga digunakan tempat konsultasi atau bimbingan khusus bagi pelajar Stovia. Terdapat satu ruang terpisah dari ruang direktur. Kayaknya dipakai untuk menerima tamu ya teman-teman. Terdapat satu lemari buku besar yang berisi buku-buku yang digunakan sebagai bahan ajar di kelas. Di ruangan ini terdapat diorama 4 pelajar Bumi Putra sedang melakukan diskusi secara kelompok. Nah, ini adalah patung Tirto Adisurjo bersama mesin ketiknya. Tokoh ini merupakan seorang penulis, wartawan, dan tokoh pergerakan kebangsaan. Ini ada lonceng Stovia guys. Nah, ini adalah ruang media ajar. Sekarang kita ada di ruang media ajar. Di sini tuh ada media pembelajaran dan di sini juga ada ilustrasi tubuh manusia. Ruang ini adalah ruang pembelajaran. Kita diperkenalkan dengan berbagai media atau alat pembelajaran yang digunakan oleh pelajar Stovia. Misalnya mikroskop Helix. Mikroskop ini merupakan mikroskop binokular yang memungkinkan pengamatan dengan kedua mata. Mikroskop ini dirancang oleh Jules Dubois pada tahun 1817 sampai 1886. Ini gambaran mikroskopnya. Ini adalah meja bedah. Meja bedah ini digunakan pelajar Stovia untuk belajar anatomi. Kerangka manusia ini adalah asli, dipergunakan sebagai alat peraga dalam praktek anatomi Stovia. Peta Hindia Belanda. Peta ini digunakan pelajar Stovia. Mereka dituntut untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda, karena mereka nantinya ditugaskan di berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional. Nah, kotak ini tuh asalnya dari suku Dayak Pulau Kalimantan. Nih. Wah, sangat keren ya guys. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Wetevreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Lalu di sini ada elektroradiograf, yaitu alat pencatat detak jantung yang digunakan dalam praktik mahasiswa sekolah dokter di Stovia. Seperti ini
teman-teman alatnya. Wah, terlihat bagus banget ya, antik. Sudah secanggih ini zaman dulu. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam alat kedokteran yang dipakai oleh pelajar Stovia pada zaman dahulu. Lihat guys, ini tuh barangnya banyak banget dan ini tuh bermacam-macam. Lalu di sini ada sejarah ruang Stovia. Kita lihat di sini yaitu pemerintah Belanda mendirikan School Thought Opleiding Fund Indonesia Artsen yaitu Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Nah, proses seleksi ini untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Semua siswa pelajar kalangan laki-laki Stovia dulu tinggal di asrama. Kawasan asrama ini berada dekat dengan kelas dan ruang guru. Dulu pelajar yang laki-laki tinggal di asrama, sementara kalangan perempuan tinggal di indekos warga sekitar. Museum Sumpah Pemuda menggambarkan perjalanan sejarah pemuda Indonesia dari awal kebangkitan nasional hingga lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Dimulai dari kemunculan organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang mendorong kesadaran nasional. Gerakan ini berkembang dengan hadirnya berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatranenbon, dan lainnya. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, upaya penyatuan organisasi pemuda mulai dilakukan. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan penuh. Puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928, di mana pemuda dari berbagai daerah berikrar Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Sik Honglian. Gedung didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908, gedung keramat disewa pelajar Stovia dan Red School sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama Komensalen-huis. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Sugondo Jojopuspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kalau pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini memang dihasilkan keputusan yang lebih maju, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Walter Freden adalah kawasan di Hindia Belanda yang kini menjadi Jakarta Pusat. Walter Freden yang berkembang sejak abad ke-17 sebagai tempat peristirahatan. Pada abad ke-18, kawasan ini menjadi pusat pemerintahan dan budaya, mencakup gedung penting seperti Museum Nasional Stovia dan kawasan elit Menteng. Ini adalah organisasi pemuda yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jong Minahasa atau Cahaya dari Timur, organisasi pemuda dari Minahasa yang memperjuangkan pendidikan dan budaya lokal. Lalu ada Jong Ambon, yaitu perkumpulan pemuda dari Ambon yang menekankan pentingnya persatuan melalui pendidikan. Jong Celebes, organisasi pemuda dari Sulawesi yang berfokus pada pengembangan intelektual dan budaya. Sekarukun adalah organisasi pemuda Sunda yang berfokus pada pelestarian budaya, pendidikan, dan semangat kebangsaan, turut mendukung persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928. Kaum Pemuda Betawi adalah organisasi pemuda Betawi yang berperan dalam melestarikan budaya Betawi, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat semangat kebangsaan, turut mendukung gerakan Sumpah Pemuda 1928. Jong Islamiantenbon adalah organisasi pemuda Islam yang berdiri pada 1925, berfokus pada pendidikan, kebudayaan Islam, dan semangat kebangsaan, serta aktif mendukung persatuan pemuda dalam Sumpah Pemuda 1928. Jong Bataksbon awalnya tergabung dalam Jong Sumantranenbon. Namun, karena terdapat perbedaan budaya, pada 1926, Jong Bataksbon memisahkan diri.
Jong Bataksbon memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Dharma didirikan oleh Satiman Wirjosan Jojo Kadarman dan Sudarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Jong Sumantranan Bon didirikan pada 9 Desember 1917 di Weltevreden, Batavia. Sesuai dengan namanya nih guys, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Manifesto 1925. Salah satu upaya yang dilakukan mereka adalah menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat sebagai PPPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda pertama membangkitkan semangat para pemuda yang tinggal di Rumah Indekos Kramat nomor 106 untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada pertemuan pertama Kongres dipimpin oleh Muhammad Tabrani yang membukanya dengan pidato. Pertemuan pertama ini berlangsung pada 30 April 1926. Beliau memberi pidato sebagai penyemangat pemuda bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 dilaksanakan kembali dengan membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dihadiri oleh banyak pembicara perempuan. Kemudian, keesokan harinya dilaksanakan pertemuan ketiga yang membahas mengenai penggunaan bahasa Melayu yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Hasil Kongres Pemuda 1 adalah 1. Kemerdekaan Indonesia menjadi cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. 2. Organisasi pemuda harus bersatu dalam satu perkumpulan. 3. Organisasi pemuda menjadi wadah untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan bangsa Indonesia. 4. Sumpah pemuda yang mengikrarkan persatuan, identitas nasional, dan semangat perjuangan. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Pertemuan pertama, 27 Oktober 1928. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik. Nah, pertemuan ini tuh membahas pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan kedua, 28 Oktober 1928. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung OS Java Bioskop. Pertemuan ini membahas tentang pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan pertemuan kedua, yaitu pada 28 Oktober 1928. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebau. Kongres ini membahas mengenai 5 hal, yaitu arak-arakan pandu, penyampaian dari Lamelan untuk kepanduan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia, dan pemuda di tanah luaran oleh Soenario, pengambilan keputusan dan penutupan Kongres. Nah, Kongres Pemuda II berhasil menghasilkan suatu pernyataan monumental yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam ikrar ini, para pemuda Indonesia dengan tegas menyatakan 3 poin penting, yaitu 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain itu, pada kongres ini, lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman diperdengarkan untuk pertama kalinya dalam bentuk instrumen biola, atas saran Sugondo agar tidak memancing masalah dengan penguasa Belanda. Lagu ini diterima dengan penuh antusias oleh peserta kongres dan menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Halo semuanya, jadi aku terakhir ini ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah gedung yang dibangun sebagai monumen peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Di rumah inilah juga di mana teks perumusan naskah proklamasi dirumuskan. Di sini adalah tempat di mana pertemuan Insinyur Soekarno dengan Laksamana Tadashi Maeda. Di tempat ini, Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta yang ditemani oleh Ahmad Subarjo sedang merumuskan naskah proklamasi.
Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Nah, ini dia nih di belakang saya, ada rumusan dari naskah proklamasi. Lalu, di ruangan inilah yang berada di bawah tangga, Sayuti Melik mengetik teks naskah proklamasi yang ditemani oleh BM Dia. Ruangan besar ini adalah ruang pengesahan di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan para tokoh penting dan anggota PPKI. Di sini ada piano di mana menjadi tempat penandatanganan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan. Momen ini menjadi tonggak sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.